Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham yang di-request untuk dibahas. Di sini saya akan memberikan pandangan saya mengenai saham FWCT ya. Saya belum pernah membahas saham ini di channel saya ya, jadi nanti saya akan update sedikit ini perusahaan apa. Kemudian nanti seperti biasa nanti kita akan cek dari struktur sahamnya ya. Kira-kira struktur sahamnya ini menarik untuk dibeli saat ini atau belum ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ya. Ini saya sudah cek ya, sudah saya baca. Jadi ini perusahaan FWCT ini juga baru IPO belum lama, baru setahun ya. 1 Februari tahun lalu, Februari 2023 di harga 118. Kalau kita lihat harganya sekarang ada di 121 ya. Ini pernah turun, pernah naik juga ke 200 ya, sempat naik 200, jadi pernah hampir beggar, kemudian dia turun ke 50 dan ini naik lagi ya. Jadi ini cukup volatile ya, naik 100% turun, dari sini ke sini turunnya cukup lumayan dalam ya, dari 200 ke 50, kemudian dari 50 yang beli di 50 juga naik lagi ke 100, pernah ke 160, 150 ya, naik 200%. Ya, jadi sangat volatile, tapi kalau kita lihat ini likuiditasnya juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Karena hanya sekitar 1 miliar per hari ya, 1 miliar per hari ya. Itu pun karena ini ada lonjakan-lonjakan besar, kalau di luar itu mungkin lebih rendah ya. Oke. Ini FWCT ini dia baru juga, jadi IPO-nya baru tahun lalu, tapi ini juga perusahaan juga belum lama karena baru tahun 2017, artinya kisaran 7 tahun lah ya ini berdiri ya. Kemudian dia bidang usahanya ini adalah struktur kepemilikannya ada Fortuna, Mandiri, ini lokal semua, nanti juga saya akan bahas ya karena ini ada yang berubah di sini ya. PT Mandiri Sejahtera Abadi, Jaya Abadi ini sudah tidak memegang sahamnya lagi. Kemudian nah ini jenis-jenis produknya dia kayu lapis ya, ada Valkata, ini saya juga kurang paham ya, ada Meranti, White Bridge, ada Natural Birch, ada Venir ya, ini bacanya Venir apa Viner ini ya, Venir harusnya ya. Dan ini yang cukup menarik teman-teman ya, tadi kan didirikan tahun 2017. Kalau kita lihat ya, ini segmen penjualannya. Jadi awalnya mungkin lokal teman-teman ya, dia jualnya tuh awalnya lokal ya, dominasi 85%, kemudian dia mulai naik dan sekarang justru malah dominasinya adalah di ekspor ya. Jadi kalau dominasi ekspor saat ini mata uang rupiah sedang melemah terhadap US dollar. Artinya mestinya ekspornya naik, mestinya. Karena apa? Karena yang beli dari luar ke Indonesia mestinya menjadi lebih murah ya, karena nilai rupiahnya melemah ya. Jadi secara ekspor itu akan bagus. Ini berarti mendukung ya ke pelemahan rupiah ke US dollar, ini mendukung untuk bisa meningkatkan penjualan dari FWCT ini ya, karena dari sisi pembeli itu rasanya lebih murah ya, karena terdilusi currency-nya. Mungkin itu aja ya yang saya akan bahas. Ini kisaran bisnis usahanya. Kemudian seperti biasa kita cek ya. Ini saya cek yang kuartal 2 belum muncul ya. Untuk laporan keuangannya kita akan bahas, cek sedikit ya. Kita cek asetnya teman-teman. Dia asetnya ada 600 miliar ya, ada 600 miliar. Kemudian dari 600 miliar ini 335-nya ini aset tidak lancar. Kemudian 272 miliar ini adalah aset lancar. Kita cek aset lancarnya, ini paling banyak ada di persediaan ya, kemudian ada cash dan ada piutang ya. Jadi ini simple ya, ada uang muka. Jadi ini laporan keuangannya simple ya, mudah dipahami. Ya, dari aset 608 miliar ini itu 127 miliarnya berasal dari hutang. Yang sisanya 302 miliar ya, ini lihat bisa pendek. 302 miliarnya ini terdiri dari hutang ya.
Kemudian 305, jadi 50-50 lah ya. Separuh modal sendiri, separuh ini hutang. Ya, kita lihat di sini hutang banknya juga ada ya. Jadi dia juga memiliki hutang bank, hutang berbunga. Tentunya ini akan mempengaruhi nanti dari kinerjanya ya. Seberapa besar hutang ini membebani laba. Nanti kita akan cek. Nah, kita lihat ya, ekuitasnya 50-50, liabilitas dia ada utang bank 20 miliar untuk yang jangka pendek, untuk yang jangka panjang ini ada 117,9 miliar ya. Oke, kemudian kita cek kinerjanya tadi dari total aset 600 miliar. Dia bisa memanfaatkan semua aset tersebut untuk mengkonversi menjadi penjualan sebesar 281 miliar ini di kuartal 1 saja 2024. Ya, ini naik dibandingkan kuartal 1 2023. Kita lihat ya, ini ada laba ya, laba usaha ini memang naik turun ya. Dan dari 31 miliar ini 1 miliarnya ini keuntungan karena selisih kurs, teman-teman ya. Karena tadi rupiah lagi melemah atau dolar lagi menguat, jadi dia ada selisih kurs, profit dari keuntungan kurs ya 1 miliar, tapi ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan laba brutonya ya, ini hanya berapa persen, jadi tidak signifikan ya. Dan kita lihat labanya 26 miliar, di tahun sebelumnya ini merugi, teman-teman ya, merugi karena ya penjualannya kecil ya, penjualannya kecil sehingga laba brutonya cuma 7 miliar. Ini nggak bisa nutup beban usahanya ya. Kemudian kalau kita cek ini untung 20,9 miliar. Kalau kita bandingkan dengan ini penjualannya ya kisaran 20 dibagi 281 ya, sekitar 7% ya labanya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini beban bunganya. Tadi kan ada ini ya, beban keuangannya ya, ada hutang bank ya, seberapa besar ini impactnya. Ternyata beban keuangannya dibandingkan dengan laba usahanya itu kisaran 4,1 dibagi 31 13% ya, masih oke lah ya, masih di bawah 20%. Jadi hutangnya masih dalam batasan wajar, tidak membebani dari labanya untuk yang kuartal 1 2024. Kalau di sebelumnya jelas ini membebani sekali ya, karena sudah rugi, harus membayar bunga lagi gitu ya. Jadi ini memang tidak stabil teman-teman ya, tidak stabil. Banyak pengaruhnya mungkin dari harga kayu juga, kemudian dari currency juga ya. Oke, kemudian kita cek dari arus kasnya. Kalau kita lihat ini membaik ya, ada positif dari aktivitas operasi. Ini sudah dipotong untuk bayar bunga ya. Kemudian dari investasi dia masih mengalokasikan modal terus untuk capex ya, jadi bagus, masih mengembangkan terus usahanya. Kemudian untuk pendanaannya sayangnya ini masih bertambah ya, di kuartal 1 justru malah menambah hutangnya lagi ya. Untuk kuartal 2 kita belum tahu karena belum muncul ya. Jadi ini masih membayar hutang terus teman-teman ya. Di kuartal 1 2024 masih bertambah hutangnya. Oke, ini sekilas ya. Kemudian kita cek mungkin valuasinya ya. Sebenarnya overall ya, secara laporan keuangan ini baik-baik saja ya, nggak ada masalah yang berarti. Sekarang kita cek valuasinya ya. Kita cek ya, PBV-nya di 0,74, jadi ini masih di bawah 1, masih oke. Dan yang cukup menarik adalah PI-nya ya. PI-nya ini rendah sekali, tapi ya ini sebenarnya kalau kita lihat hanya one time atau hanya satu kali menarik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dilihat secara histori ya sebenarnya nggak cukup menarik, karena bisa aja tiba-tiba dia merugi ya, karena ini kan tidak stabil ya, kadang rugi tiba-tiba untung besar ya. Makanya tadi harga sahamnya kan bergejolak ya. Nanti kita akan cek kenapa kok bisa bergejolak seperti itu. Sangat sensitif terhadap laporan keuangan misalnya ya. Nah itu jadi secara valuasi sebenarnya kalau dilihat posisi saat ini menarik, tapi sebenarnya kalau dirunut jangka panjang ini ya cukup harus diperhatikan ya. Bukan berbahaya, tapi cukup
perlu diperhatikan karena tidak stabilnya dari kinerja perusahaan kuartalan. Tapi kalau kita lihat secara tahunan, sebenarnya ini tadi saya sudah cek, ini cukup stabil ya secara tahunan ya, annual. Kalau kita cek pendapatannya sebenarnya setiap tahun naik teman-teman ya, setiap tahun naik dia. Ya, labanya yang cenderung naik turun ya, labanya yang naik turun. Tapi kalau pendapatannya naik terus. Oke, ini dari secara fundamentalnya. Sekarang kita akan bahas dari sisi struktur sahamnya. Kenapa kok saham ini tuh sensitif sekali terhadap laporan keuangan ya. Jadi ini adalah data dari Juni ke Juni teman-teman ya, data terbaru terupdate setahun terakhir. Kita lihat ya, di per Juni 2023 hanya 21% ya yang scripless. Ini scripless teman-teman ya, saham scriplessnya dari total sahamnya 1,875 miliar. Yang scripless artinya yang mempengaruhi harga saham FWCT ini hanya 21,3%. Itu dikuasai oleh lokal ID 72,25%. Jadi nggak heran kenapa saham ini sangat dipengaruhi oleh laporan keuangan atau isu-isu atau rumor-rumor. Karena apa? Karena dikuasai oleh lokal ID. Nah, lokal ID ini bergerak berdasarkan laporan keuangan dan bergerak berdasarkan rumor, berita ya. Jadi begitu ada berita sedikit, ada laporan keuangan naik sedikit, mau bagi dividen sedikit, itu impactnya ke harga saham itu sangat besar ya. Kemudian ini yang kedua ada foreign SC, kemudian lokal CPA, dan kita lihat setahun kemudian Juni 2024 berubah, di mana lokal ID turun jadi 21,73% ya, terus tiba-tiba muncullah foreign CP ya, menjadi penguasa saham scriplessnya. Dan foreign SC-nya ini terdilusi ya. Ini terdilusi kenapa? Karena semua terdilusi karena di sini kita lihat ya, ada penambahan saham scripless sebesar 400.050.000 ya. Ini kalau saya cek lebih detail di sini, itu penambahannya. Nah, kita lihat ya, di sini scriplessnya itu bertambah dari November masih 21,3%, Desember 21,3%, dan di Januari baru naik 42,7%. Jadi ada pihak yang dulunya sahamnya itu tidak tercatat di KSE, sekarang mencatatkan sahamnya di KSE. Artinya apa? Bisa melakukan penjualan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini siapa yang merubah atau mengubah saham scriplessnya? Tadi saya sudah sebutkan ya di sini. Nah, di sini ini kan sebenarnya kita lihat ya, Fortuna Anugerah Sumber Terpadu ini pasti lokal CP. Ya kan? PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi ini mestinya lokal CP, tapi kalau kita lihat di sini, kenapa kok yang bertambah foreign CP? Ya, harusnya kan lokal CP ya. Nah, setelah saya cek lebih detail, ternyata betul di sini foreign CP, lokal CP itu pernah naik sahamnya. Nah, di bulan Januari, teman-teman ya. Kita lihat foreign CP di bulan Januari mendadak naik 400 juta. Tapi di bulan Februarinya langsung hilang lagi. Jadi mungkin dialihkan langsung ke pemegang saham yang sekarang. Kalau kita lihat sudah berbeda ya. Nah, kita lihat di sini pemegang sahamnya. Nah, sekarang adalah First Fortuna Holdings Private Limited, ini Singapura, teman-teman ya. Jadi sudah hilang tuh tadi yang PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi ini sudah menghilang 21%, berubah menjadi First Fortuna Holdings Private Limited, dan bertambah jumlah kepemilikannya dari 21 menjadi 25. Mungkin sebelumnya dia memang sudah punya tapi tidak muncul, kemudian dia membeli dari saham ini, atau nggak tahu, atau ganti nama atau gimana ya, saya nggak ngerti. Mungkin teman-teman yang punya kenalan di dalam lebih paham ya mengenai transaksi ini. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ini lokal ID berkurang bukan karena bukan karena diakumulasi ya, bukan karena diakumulasi, tapi karena terdilusi. Tapi kalau kita lihat secara nominalnya dari 288 turun ke 173, selain terdilusi ternyata juga ada yang membeli. Jadi ada dua nih teman ya. 50% ini bukan diakumulasi, tapi memang ada akumulasi plus dilusi ya. Karena jumlah lembar sahamnya pun turun.
dimana ini bagus ya. Kita lihat di Mei ke Juni yang terakhir ya, local ID ini masih bertambah teman-teman ya. Local ID-nya masih bertambah, sempat ke 154, sekarang turun naik lagi ke 173. Kita lihat ya, yang tadi siapa itu, Foreign CP. Foreign CP ini ternyata masih menambah kepemilikannya, dan ada yang menarik di sini, foreign others itu sudah hilang. Jadi ini tekanan jual sudah nol nih ya teman-teman ya. Ini mestinya sudah nol ya harusnya kalau dia melanjutkan penjualan. Jadi di bulan Mei, di bulan Juni ada tekanan jual dari foreign OT dari 2,99 ke 0,60, dan ini stoknya sudah habis, jadi dia sudah nggak bisa ngasih tekanan jual lagi. Kemudian ini foreign IB juga dari 1 juta ke 166, jadi sudah nggak bisa ngasih tekanan jual lagi. Siapa yang bisa ngasih tekanan jual lagi selain local ID, yaitu foreign CP. Tapi so far tidak terlihat dia memberikan tekanan jual ya. Kemudian foreign SC ini juga tidak terlihat sedang memberikan tekanan jual ya. Jadi nggak ada tekanan jual nih teman-teman ya. Kalau misalnya ada pembelian, mestinya harganya bisa naik. Mestinya seperti itu. Nah, ini juga kita cek di insider ya, di insider di Stockpick, bahwa First Fortuna ini justru menambah terus kepemilikannya ya. Justru menambah terus kepemilikannya. Ini Mandiri Sejahtera Abadi sudah pindah ke Fortuna ya. Tidak terlihat di sini penjualannya, tapi tiba-tiba berubah saja. Jadi menurut saya secara pribadi, apakah saat ini struktur sahamnya sudah oke untuk dibeli atau belum? Ya, kalau melihat dari data saat ini sih sebenarnya oke teman-teman ya. Ini cukup oke untuk dibeli. Kenapa? Karena mayoritas tekanan jual sudah menghilang. Ya, tekanan jualnya sudah menghilang. Namun hati-hati karena foreign CP ini scriptless teman-teman ya. Dia bisa sewaktu-waktu menjual sahamnya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau misalnya dia mau menjual sahamnya pun mestinya harganya nggak mungkin akan nggak dinaikkan, karena ini kan tadi sehari cuma 1 miliar ya. Jadi kemungkinan bisa dinaikkan jika dia mau menjual. Nah teman-teman jangan sampai nanti harga sudah naik ya, harga sudah naik terus ini sudah mulai jualan, teman-teman malah beli di situ ya. Jadi jangan salah timing membeli sahamnya teman-teman ya. Untuk saat ini sebenarnya masih oke ya, masih oke meskipun tidak terlalu ideal, tapi ini masih oke untuk dibeli ya, karena sebenarnya di luar itu pun saham yang di masyarakat ini memang sebenarnya mayoritas ya di local ID, tapi karena ini masuk ya, jadi dia bisa mengendalikan harga sahamnya, dan kita lihat dia juga memborong harga sahamnya ya. Artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama memang kinerjanya naik ya, kinerjanya mungkin akan naik karena memang saat ini kan rupiah lagi melemah ya. Jadi mungkin orang-orang di luar negeri akan berpikir untuk membeli barangnya sekarang mungkin saja. Karena apa? Mumpung lagi murah ya. Tapi kalau seperti itu kan berarti nanti di masa yang akan datang penjualannya bisa turun karena mereka mungkin sudah nyetok banyak, kemungkinan bisa seperti itu. Atau yang kedua, dia mau exit, misalnya mau jualan, ya mestinya harganya juga dinaikkan. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau teman-teman punya data ini, teman-teman bisa memantau juga ya foreign CP ini. Kalau teman-teman sudah punya saham, sudah pegang saham FWCT atau masuk ke watchlist dan tertarik dengan saham ini, bisa dipantau setiap bulannya apakah foreign CP ini bertambah terus ya. Nanti kalau ini sudah, yang tekanan jual sudah habis ya, ini kan sudah habis, tekanan jual yang merah-merah sudah habis, dia masih mau beli, lokal ID nggak ada yang mau lepas. Nah nanti teman-teman bisa lihat ya apa yang akan dilakukan di harga sahamnya ketika ada yang mau akumulasi tapi lokal ID nggak mau lepas ya, kira-kira mau diapain, itu teman-teman bisa belajar nanti dari situ. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk FWCT yang di request. Mohon maaf ya lama sekali saya membahasnya, requestnya juga cukup lama. Ini saham yang sebenarnya cukup menarik ya, meskipun ya resikonya cukup tinggi juga karena tadi ini perusahaan juga baru 7 tahun, kemudian tidak stabilnya dari fundamentalnya. Ini 2 kali bagi dividen, oke lah bisa bagi dividen. Ada hutang juga, meskipun tadi beban bunganya untuk tahun 2024 kuartal 1 tidak terlalu membebani ya, tapi kan itu karena kinerja tidak stabil jadi kita sulit memprediksi. Dan sekali lagi ini sensitif terhadap
laporan keuangan dan sensitif terhadap pemberitaan-pemberitaan di media, karena ini tadi mayoritas dikuasai oleh investor retail lokal. Dan meskipun ini sudah masuk tadi foreign CP sudah masuk, tapi dia masih membeli ya, masih membeli barangnya. Jadi dia belum menggerakkan, jadi mungkin dia masih mengumpulkan barang, belum memainkan psikologis market ya teman-teman ya. Atau mungkin dia nggak akan memainkan juga, kita nggak ngerti ya. Atau dia cuma membeli aja terus disimpan juga, kita nggak akan ngerti, karena motivasi kan kita nggak akan pernah tahu. Kita hanya tahu melihat data dan bisa memprediksi nih kira-kira beli kenapa, jual kenapa gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja videonya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.